yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Cita rasa seni budaya yang tinggi mengilhami seluruh karya anak negeri, untuk selalu ingat bumi pertiwi, tempat di mana kita selalu berdiri. Oh indahnya Indonesia, lihatlah kekayaan alamnya. Oh indahnya Indonesia, jika kita menjaganya bersama. Dilahirkan, aku dibesarkan di negeri yang mengagumkan, beragam suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Cita rasa seni budaya yang tinggi mengilhami seluruh karya anak negeri, untuk selalu ingat bumi pertiwi, tempat di mana kita selalu berdiri. Indahnya Indonesia, indahnya jika kita menjaganya bersama. Oh indahnya Indonesia. Mitra Muslim, melihat kondisi sekarang ini dengan jumlah pengangguran yang terus melonjak, tentunya kita harus mengambil langkah untuk menyelamatkan perekonomian yang kian melemah selama masa pandemi. Dan salah satu sikap yang penting untuk dijaga dan ditumbuhkan adalah dengan meningkatkan sikap empati kepada sesama dan lingkungan sekitar yang terkena dampak pandemi ini, terutama orang-orang yang lemah secara ekonomi, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan hal ini, Mitra Muslim tentunya membutuhkan solusi untuk memperbaiki ekonomi yang kian terpuruk, serta membutuhkan wadah untuk mengumpulkan serta mengalokasikan kepada masyarakat yang terkena imbas dari pandemi ini. Pagi hari ini, Mitra Muslim, insya Allah kita akan membahas wakaf tunai, solusi ekonomi saat pandemi COVID-19. Anda sedang mendengarkan Ranah Publik, dipersembahkan oleh suaramuslim.net.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Rahmati, Mitra Muslim. Dan saya Raga Satria. Pagi hari ini jumpa kembali menemani Anda dalam program Ranah Publik. Pagi hari ini disiarkan juga oleh rekan-rekan yang bertugas di Suara Muslim Radio Network. Ada di Suara Muslim Lumajang, ada Kiki Rizkyani. Di Samar FM Tulungagung, ada Anwar Fuadi. Dava FM Ponorogo Muhammad Gufron. Dan Angkasa 7 FM Temanggung Jawa Tengah bersama rekan Winarno. Ya, di pagi hari ini Mitra Muslim Ranah Publik tentu kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Kita berdiskusi bersama. Anda bisa juga menyampaikan pendapat Anda atau opini Anda. Silakan bisa melalui telepon di 0315624555 atau bisa juga melalui WhatsApp ya di 0855300938. Dan Anda juga bisa menikmati siaran visual kami ya di channel YouTube Suara Muslim TV. Silakan bisa di-subscribe dan juga like serta share sebanyak-banyaknya kepada grup-grup WhatsApp Anda. Anda bisa juga langsung komen di channel YouTube Suara Muslim TV. Oke, pagi hari ini Mitra Muslim sesuai tema yang awal kami sebutkan tadi, wakaf tunai, solusi ekonomi di saat pandemi COVID-19. Ada dua narasumber pagi hari ini. Ada pengawas Gerakan Wakaf Indonesia sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia Pusat. Ada Pak Insinyur Iwan Agustiawan Fuad MSI. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Iwan pagi hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat Mas. Di Jakarta kah Pak Iwan? Iya, betul. Masya Allah. Dan berikutnya juga kita sapa, ada Ibu Susi Susiatin SEMM, RFP QWP ini ya, founder Gerakan Wakaf Indonesia. Banyak sekali ini ya. Kita sapa, Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Susi pagi ini? Alhamdulillah sehat Mas, dan tetap semangat. Semangat merdeka ini ya. Iya. Ya, sebelum nanti ke Bu Susi, founder dari Gerakan Wakaf Indonesia, kita ke Pak Iwan dulu. Kalau membahas tentang wabah COVID-19 ini menyerang bukan hanya Indonesia tetapi juga warga dunia, maka otomatis ada kesejahteraan umat yang tergerus karena ada sebagian aktivitas ekonomi yang menurun, begitu Pak Iwan. Ketika konsumsi menurun yang berimbas kepada penurunan produksi, ini tentu bisa menimbulkan krisis yang panjang. Nah, di saat inilah mungkin peran wakaf seperti apa mungkin Pak Iwan di segmen pertama ini bisa di-sharingkan kepada Mitra Muslim di saat-saat pandemi seperti ini. Baik, terima kasih Mas. Siap Mas Rama ya? Mas Dani dan Raga tadi Pak Iwan. Mas tadi, baik. Jadi memang yang pertama sebelum kita masuk pada peran wakaf, kita perlu juga memahami bahwa apapun yang ada dan kejadian peristiwa apapun itu adalah sudah menjadi taksirnya atau kehendaknya Allah ya. Dan setiap apapun taksirnya itu, baik positif maupun negatif, yaitulah cara pencipta kita untuk mengenalkan dirinya pada kita, agar kita bisa mengambil hikmahnya. Dan pastilah kalau yang memberikan, yang menciptakan kita, pasti yang terbaik buat kita, dan pasti ada makna di balik semua yang diciptakan. Karena itulah apapun kondisi kita ya kita harus kuat, kita harus mengerti, kita harus memahami, dan kita harus semakin dekat dengan Tuhan kita hingga bisa kita mendengar apa yang dimaksudnya gitu. Nah itu yang pertama. Jadi bahkan tidak banyak sekali yang sudah mengatakan bahwa COVID ini bisa menjadi guru buat kita, bahkan mengajari kita untuk lebih efisien, efektif, produktif dan sebagainya. Ya bahkan dulu barangkali kita rapat dalam satu waktu bisa 1 mas sekali, sekarang sudah bisa tiga kondisi kita rapat ya. Nah itu juga hikmahnya banyak. Karena itulah melihat perkembangan yang ada, wakaf juga memiliki peranan yang sangat strategis. Walaupun demikian memang kita tahu wakaf belum banyak dipahami atau literasi tentang wakaf juga masih sangat rendah, sehingga kita mendorong agar setiap kita umat Islam khususnya itu sangat kenal dengan wakaf. Nah, mulai dari apa itu zakat, infak dan wakaf barangkali pernah juga dikaji di sini. Nah, wakaf sudah mulai bergerak, pertumbuhannya sekitar 30% ya, wakaf uang. Kalau wakaf dalam bentuk tanah itu sampai mencapai 4,2 miliar meter persegi. Atau kalau kita rata-ratakan dengan harga 500.000 itu mencapai hampir 2.005 triliun wakaf tanah. Sementara wakaf uang itu kalau kita kumpulkan dari nazir wakaf uang yang ada
sejak awal itu ya sekarang hampir 800 miliar posisinya ya kalau kita hitung. Dan upaya BWI maupun kawan-kawan di Nazir terus-menerus mendorong agar wakaf uang ini terus bergerak ya. Nah karena itulah kelihatan mulai Nazir-Nazir melakukan langkah-langkah yang strategis, langkah-langkah yang sistematis, langkah-langkah yang nyata di lapangan melalui wakaf dilakukan bagaimana upaya untuk menyelesaikan persoalan COVID yang ada saat ini. Mulai dari mengoptimalkan lahan-lahan kosong dengan cara membuat wakaf pertanian misalnya sudah mulai, kemudian juga bahkan sudah lama, kemudian hasilnya itu disalurkan kepada mauquf alaih. Jadi yang sudah mulai berwakaf di sektor pertanian bergerak. Yeah. Lalu di sektor keuangan mereka juga investasi di sektor keuangan yang aman ya. Seperti misalnya di BWI ada namanya Kalisa, jadi wakaf untuk Indonesia, Peduli Indonesia. Lalu ada lagi wakaf link sukuk link wakaf itu juga kita keluarkan. Kemudian teman-teman juga ada namanya deposito wakaf, ada namanya tabungan wakaf, ada namanya wakaf Rp1.000 per hari, ada lagi namanya aku berbagi dan sebagainya. Itu yang kemudian diinvestasikan di instrumen-instrumen keuangan, di perbankan maupun di investasi sektorial yang sebagian dilakukan. Nah, hasilnya itu disalurkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial termasuk bantuan. Ya kemarin ketika terjadi COVID pertama kali kita bulan Maret itu banyak yang nazir-nazir yang memberikan langsung bantuan dalam bentuk makanan, dalam bentuk alat kesehatan ya ke rumah sakit maupun ke masyarakat begitu. Kemudian juga kegiatan yang lain misalnya mereka membangun industri-industri di desa-desa agar supaya ekonomi mulai bergerak saat ini. Nah ini yang jadi wakaf juga memainkan peran yang sangat strategis. Namun karena wakaf ini baru, kalau kita lihat antara zakat dan wakaf, zakat itu tahun 90-an, wakaf itu tahun 2004 baru undang-undangnya ya. Nah sehingga pertumbuhan wakaf ini walaupun dia itu lebih besar ya sekitar 30,2% pertumbuhannya wakaf uang ya, sementara wakaf zakat itu sekitar 25%, itu tetapi nilainya masih kecil dari total potensinya hampir 77 triliun, sementara yang baru terhimpun ya dari seluruh nazir yang masuk ke BWI, walau ada beberapa yang belum juga melaporkan, itu totalnya hampir 800 miliar sampai saat ini. Demikian Mas. Oke, kira-kira apa ini yang dari potensi yang besar tadi kemudian hanya masih sekitar 30,2% tadi ya? Betul, apakah literasi begitu? Apakah orang-orang yang masih banyak yang belum paham tentang wakaf atau seperti apa ini? Iya, wakaf ini memang makhluk baru ya, yang dikenal oleh masyarakat itu kan wakaf itu hanya makam, M3 ya kita sebut, ada makam, madrasah, kemudian apalagi satu lagi makam, madrasah dan masjid masjid ya, yang kita kenal hanya itu. Nah sementara sesungguhnya undang-undang wakaf memperkenankan wakaf itu dari berbagai macam unsur ya, termasuk ada namanya wakaf bergerak, wakaf tidak bergerak, termasuk wakaf uang. Sehingga mungkin karena baru sehingga belum banyak dikenal ya istilah-istilah ini, dan juga mindsetnya juga masih mindset lama. Karena itulah kita mendorong untuk di kampus-kampus ada namanya wakaf Gustu Kampus, ada sahabat wakaf, ada pejuang wakaf disebut dan lainnya. Nah jadi sebabnya pertama literasi ya, yang kedua masyarakat muslim juga barangkali pemahaman tentang instrumen keuangan juga masih perlu kita tingkatkan lagi. Jadi kalau kita lihat sejarah wakaf di dunia maupun di Indonesia itu luar biasa, seperti misalnya sekarang ini ada 1.600 lahan titik-titik wakaf misalnya yang masih di atasnya ada kantor-kantor agama misalnya, lalu ada lagi kayak misalnya Balai Sidang Senayan, lalu Istora Senayan, Monas, itu dulunya itu tanah wakaf. Ditambah lagi dengan aset-aset kalau kita lihat misalnya di sekarang aja hampir 4,2 miliar di beberapa kerajaan-kerajaan Islam misalnya, atau banyak daerah-daerah yang banyak sekali peninggalan-peninggalan Islam ya, dahulu kalanya itu banyak sekali tanah wakaf. Termasuk kalau kita lihat jejak-jejak kejayaan Islam di dunia ya, itu kita tahu 75% karena pertanian di Mesir itu
adalah wakaf. Kemudian di Palestina hampir sekitar 350 sertifikat itu wakaf ya. Kemudian belum lagi di Turki dan sebagainya. Saya pernah ke Rusia. Ada satu negara namanya Belarusia. Itu aneh sekali, wanitanya namanya Madinah. Namanya banyak kata-kata Muslim di sana. Dan ketika saya lihat ada masjid di sana bagus sekali, yang peninggalannya ternyata jejak sejarahnya itu wakaf dan luas sekali tanah wakaf yang ada di Rusia. Tetapi karena negaranya banyakkan ada mayoritas non-Muslim, maka dan tidak heran kalau kemudian Islamic Development Bank mengatakan setiap tahun itu 10% itu tanah wakaf di tempat strategis itu berkurang. Nah, termasuk di Jakarta kemarin baru saja BWI mengadakan penelitian, memang hampir 10% itu tanah wakaf sudah ada yang ditempati, ada yang kemudian hilang, ada yang jadi masjid-masjid yang tadinya luas sekarang sudah mulai mengecil begitu. Nah, ini kita khawatir juga nanti di Surabaya atau di kota-kota lain kalau kita tidak jaga ini bisa hilang. Nah, jadi intinya adalah literasi dari umat Islam yang ada saat ini memang perlu ditingkatkan untuk menjaga aset yang memang sudah diserahkan pada Tuhan. Jadi semakin kita yakin pada Tuhan, maka semakin banyak yang kita lepaskan ketika kita ingin kembali ke akhirat dengan selamat dan ringan. Karena apa saja yang nempel dengan bumi, kalau semakin menempel dengan kuat, maka susah dicabut begitu. Nah, itulah wakaf maknanya, dia melepaskan apa yang membuat kita menjadi selalu terikat dan sangat terikat dengan dunia begitu. Ya, tadi Pak Iwan juga menyebutkan ada potensinya sangat luar biasa sekali besar Raga, yaitu 77 triliun rupiah yang terrealisasi hanya beberapa persen. Ada komentar di YouTube kami, Pak Iwan, Pak Samsul Siti Masliha. Di kementerian kalau tidak salah ada petugas penyuluh agama yang membidangi wakaf. Apa yang perlu dimaksimalkan actionnya begitu Pak Iwan, kata beliau? Iya, jadi betul itu bahwa jadi khususnya di KUA, karena KUA itu tempat tempat masyarakat ya wakif untuk mendaftarkan aset wakafnya ya. Jadi PPAIW adalah di KUA. Nah, karena itulah memang KUA adalah ujung tombak pertama kali untuk bisa mengenalkan wakaf dengan sempurna di masyarakat. Namun karena identis ya bahwa KUA adalah tempat untuk menikahkan gitu ya. Maka sebagian besar barangkali kita melihat KUA-nya itu. Jadi pertama yang dilakukan adalah optimalisasi KUA untuk lebih memahami bagaimana cara untuk bisa mengenalkan wakaf di masyarakat dan juga bisa sungguh-sungguh untuk mengelola wakaf atau memperhatikan wakaf atau mengawasi wakaf yang ada di masyarakat. Nah, ini yang kita dorong. Yang kedua, memang program-program yang ada saat ini yang dilakukan oleh Kementerian Agama sudah masuk atau menembus pada para milenial saat ini. Jadi bagaimana memudahkan wakaf, bagaimana wakaf itu dekat dengan anak muda, bagaimana produk wakaf bisa menarik begitu ya. Ini juga perlu kita dorong. Kemudian juga media-media ya, termasuk surat kabar, media elektronik, media digital juga mulai mengenalkan wakaf dan mulai dekat dengan wakaf. Karena wakaf itu bahasanya itu tadi dia sangat instrumen tertinggi ya. Nah, tertinggi berarti kan ada dua hal. Satu, dia harus dipahami oleh orang yang tinggi dalam pengertian kedekatan kepada Tuhan dan tinggi dalam pengertian ilmunya. Kenapa? Karena di dalam wakaf itu ada bisnis dan juga ada sosial. Kalau instrumen yang lain kayak infak dan zakat itu kan lebih banyak pada sisi sosial. Tapi kita bicara wakaf, maka bicara tentang instrumen bisnis. Nah, disitulah bagaimana kepiawaian bagi para nazir memahami bisnis ya dengan berbagai macam jenisnya, lalu mengoptimalkan dan menjaga agar aset wakaf ini tidak rusak atau tidak hilang. Nah, semakin pandai nazir, maka aset wakaf terus-menerus tumbuh, berkembang, dan akhirnya bisa memberikan manfaat dan maslahat buat masyarakat banyak. Ya, seperti di Singapura misalnya sekarang sudah hampir 1.000 miliar barangkali sekarang. Tahun 2016 sudah 711 miliar dolar ya dari tanah wakaf yang awalnya kecil, kemudian mereka teman-teman para anak-anak muda itu arsitek yang mereka kumpul, lalu mereka membuat satu perusahaan yang di-endorse oleh pemerintah, bahkan diambil pemerintah namanya PT Waris, lalu mereka bekerja bersama untuk membangun aset wakaf yang tadinya masjid dijadikan mall, jadikan townhouse yang di atasnya ada masjid, kemudian juga ada properti office tower misalnya. Nah, ini yang
tanah wakaf di perkotaan. Ya. Ketika di desa-desa itu juga bisa dikembangkan jadi wakaf pertanian, wakaf perkebunan, wakaf yang bisa membuat masyarakat desanya bisa lebih produktif lagi. Oke. Demikian. Betul. Kalau Pak Iwan tadi menyebutkan bahwa masyarakat saat ini masih terfokus pada pengelolaan wakaf yang bersifat tradisional begitu Pak Iwan. Kalau misalkan masyarakat ini pengelolaan wakafnya dari dulu sudah modern, apakah memang di saat-saat COVID-19 ini wakaf ini justru lebih membantu begitu Pak Iwan? Betul ya. Jadi tidak hanya COVID, jadi kalau dilihat dari perjalanan sejarah wakaf, misalnya di Mesir ya, ketika Mesir dalam kondisi krisis, yang pertama kali memberikan bantuan adalah Al-Azhar. Al-Azhar itu memiliki aset wakaf yang cukup besar, baik wakaf uang maupun wakaf properti misalnya. Kenapa ya? Karena memang wakaf waktu itu ada kementerian sendiri dan mereka sungguh-sungguh untuk mengelolanya dengan maksimal. Nah, sama juga di Indonesia, ketika wakaf ini memang menjadi sebuah kesungguhan kita untuk mengelola dengan baik, ya maka tentunya wakaf ini akan sangat berdampak terhadap situasi apapun, termasuk COVID saat ini. COVID itu membawa kita kepada pemahaman bahwa Tuhan itu harus dilihat, ya, karena sekarang ini kan sudah mulai bergeser penglihatannya ya. Ya kita lebih kenal dengan COVID dibanding dengan kenal dengan Tuhan yang menciptakan COVID itu sendiri. Gitu, itu yang sedang kita dorong. Konsep wakaf menjadi sebuah cara kita untuk mengenalkan masyarakat dengan Tuhan yang sesungguhnya. Baik, ya mungkin ini narasumber kita juga banyak agenda juga ini ya, dan mengharuskan sampai pukul setengah 9 ini. Pak Iwan, terima kasih atas waktunya. Nanti di segmen berikutnya kita akan nyambung dengan Bu Susi ya. Pak Iwan, semoga sukses selalu, sehat selalu. Semoga bisa jumpa kembali di kesempatan berikutnya Pak Iwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beliau Komisioner Badan Wakaf Indonesia Pusat Mitra Muslim sekaligus pengawas Gerakan Wakaf Indonesia. Ada Pak Insinyur Iwan Agustiawan Fuad MSI ya. Ya, langsung kita telepon dari Jakarta ya beliau ya, Masya Allah. Dan nanti di segmen berikutnya kita akan tersambung dengan Ibu Susi Susiatin SE, founder Gerakan Wakaf Indonesia ya, Mitra Muslim. Nanti dan Mitra Muslim yang ingin berkomentar atau ingin bertanya-tanya seputar wakaf ini bisa langsung Anda sampaikan ke WhatsApp kami ya, 0855300938, atau telepon juga boleh, silakan 0315624555. Di channel YouTube juga sudah banyak yang berkomentar nih ya, nanti akan kita bacakan satu persatu. Jadi Mitra Muslim jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Anda sedang mendengarkan Ranah Publik, dipersembahkan oleh suaramuslim.net. Duh, rasanya udah kangen banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Tika, saya Fauzan, dan kita mengucapkan selamat datang buat para peserta online kita di Digital MKQ 2020. Pendaftarannya sudah kita buka mulai 3 Agustus sampai 25 September 2020. Oke, untuk kategorinya ada di SD, SMP, dan dengan SMA. Dan seluruh santri pondok pesantren seluruh Jawa Timur. Yo, buat kamu guys yang kepengen gabung bisa langsung di web kita di www.digitalmtq.com. Kita mengucapkan selamat bergabung dan ketemu sama kita di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi pendaftaran, klik digitalmtq.com. Siapkan dirimu dan upload videomu untuk mengikuti Digital MTQ Tingkat Pelajar se-Jawa Timur 2020. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Exclusively woven, accentuating traditional Indonesian features, tailored as the epitome of versatile fashion, exuding elegance on any occasion. Combining subtle comfort with stylish luxury. A
majestic sarong to bring everlasting satisfaction. Sarung Ardan by Buah Kecubung. Ayo ikuti undian IndiHome Miliarder 2020 yang akan diundi di setiap periode. Menangkan undian ini. Caranya mudah. Buat yang belum berlangganan, kamu tinggal pasang IndiHome di rumah kamu. Untuk pelanggan lama, pastikan kamu selalu bayar tepat waktu ya. Dan tambah layanan upgrade speed. Ayo buruan! Sebelum 31 Desember 2020. Info lebih lanjut, klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Insya Allah, madu kurma Syamil Family cocok untuk daya tahan tubuh dan DPD. Tersedia juga madu kurma Syamil si buah hati untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh anak. Anda sedang mendengarkan Ranah Publik, dipersembahkan oleh suaramuslim.net. Ya, tadi Pak Iwan menyebutkan mitra muslim dari Badan Wakaf Indonesia sekaligus juga pengawas Gerakan Wakaf Indonesia Jawa Timur. Dana yang disampaikan ke mereka yang terkena dampak dari COVID-19 itu lebih banyak pada terfokus zakat, infak, sedekah. Pertanyaannya, mengapa orang cenderung berzakat, infak dan juga sedekah tetapi tidak memilih wakaf? Nah, beliau tadi juga menyampaikan bahwa penggunaan wakaf tunai ini masih tergolong baru begitu Raga ya, berkembang dan beberapa tahun terakhir. Padahal kalau kita melihat dari wakaf-wakaf di zaman terdahulu yang dipraktekkan oleh umat Islam di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, ini sangat populer sekali untuk memproduktifkan tanah dan lain sebagainya. Di segmen kedua ini kita sudah tersambung Raga bersama Ibu Susi Susiatin SE MM RFP QWP ya. Ini ya founder Gerakan Wakaf Indonesia. Langsung saja kita sapa Bu Susi. Ya, Mas, selamat pagi dan assalamualaikum, sehat semua buat kita kembali. Waalaikumsalam. Iya, sehat selalu Bu Susi ini ya, dan selalu semangat kalau Bu Susi ini ya. Ya, tadi sudah disampaikan juga memang kalau dari orang-orang mungkin banyak yang ke zakat, infak dan sedekah atau zis gitu ya, kurang paham mungkin tentang wakaf. Maka dari itu perlu banyak sekali literasi gitu tentang wakaf dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dari Bu Susi sendiri seperti apa, mungkin ada langkah-langkah literasi yang disampaikan dari Gerakan Wakaf Indonesia atau gerakan-gerakan seperti apa untuk mensosialisasikan tentang wakaf ini di Indonesia? Baik, terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga kepada Pak Iwan tadi yang di sesi awal ya. Kalau kita bicara mengenai wakaf, tadi juga disampaikan bahwa orang itu cenderung lebih fokusnya di zakat, di infak. Kalau zakat kan memang kewajiban ya, jadi itu tidak perlu di ini lagi, karena ketika kita mendapat income, ketika kita akhir tahun pada saat Idul Fitri gitu, kita juga sudah menghitung berapa aset yang kita harus keluarkan zakatnya, karena sebagian adalah dari yang income kita adalah bagian milik
orang lain. Nah itu 2,5% itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi karena itu memang sudah kewajiban. Nah wakaf, sesungguhnya wakaf kalau tadi disampaikan Pak Iwan bahwa ini adalah sesuatu yang orang masih belum memahami, masih berkutat pada 3 hal, 3M gitu ya. Ada makam, musola, madrasah gitu. Jadi orang akan berpikir bahwa ketika saya wakaf itu saya harus kaya dulu. Itu yang pertama pemahaman. Kemudian kalau belum kaya ya saya nggak bisa wakaf. Kenapa? Karena wakaf itu butuh tanah. Tanah itu mahal ya. Bayangkan kalau di Surabaya per meter udah berapa ya? Nggak usah Surabaya deh, pinggiran, Sidoarjo, Gresik sebagai kota penyangga. Itu pun per meternya juga sudah mahal banget gitu ya. Nah, ada beberapa juga yang orang berpikir bahwa wakaf itu ya sama aja. Kita tahu bahwa nilai wakaf itu memang cukup tinggi. Kalau kita tidak bisa membandingkan bahwa ini lebih tinggi dari ini, tidak, tetapi sangat spesial gitu. Kenapa? Karena dari wakaf itu juga kita tidak pernah putus. Artinya kalau kita masih hidup, kita butuh pada saat kita pensiun. Saya menganaloginya begini. Kalau saya nanti pensiun, saya dapat setiap bulan gitu ya, maka saya harus investasi jangka panjang. Which is kalau kita bicara ya, kalau saya misalnya beli rumah atau aset itu adalah sifatnya produktif. Saya buat ya beli aset nanti buat kos-kosan, buat guest house atau buat beli apartemen, buat juga sehingga bisa memfunding sebagai living cost ketika saya sudah pensiun, tidak bekerja dan tidak ada income. Nah, kita balik sekarang itu kan pada saat kita masih hidup. Itu adalah kita bisa sebut sebagai life protection. Jadi kita menyiapkan gitu ya pada saat nanti ketika kita pada saat pensiun. Nah, bagaimana ketika kita berpulang? Maka harus difahamkan dulu bahwa ketika kita berpulang itu kita juga butuh saldo yang cukup besar. Saldo apa? Bukan saldo uang, karena kita saat itu tidak membutuhkan. Kembali kita membalikkan ini ya pengertian kita. Ketika kita berpulang hanya ada 3 perkara yang masih bisa terus mengaliri ke kita, yaitu 1 sodako jariah kita, amal ilmu yang bermanfaat dan juga anak yang soleh. Nah, 3 hal ini kita ambil yang jariah. Kenapa jariah? Karena ini ada sesuatu yang lebih mudah kita lakukan. Maka ketika kita berwakaf itu sinergi, karena wakaf itu tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Misalnya wakaf uang, wakaf uang. Ada wakaf 2 kan ya, wakaf yang tidak harta tidak bergerak, misalnya tanah dan lain sebagainya tadi itu which is itu butuh dana yang besar, maka kita butuh kaya dulu atau cukup dulu gitu ya. Tetapi wakaf uang kita tidak perlu. Kenapa? Karena setiap hari kita misalnya tadi ada menyiapkan gak usah banyak 1.000 sehari, which is kalau 1 bulan berarti 30.000 atau 2.000 setara dengan uang parkir aja katakanlah 3.000 Mas. Nah 3.000 kali 30 udah 90.000. Itu adalah tabungan akhirat. Tabungan akhirat itu macam-macam. Kenapa kita memilih wakaf? Ya karena itu tadi saldo kita barangkali tidak cukup nanti ketika kita berpulang, maka berharap agar ada aliran pasif pahala yang terus mengalir meskipun kita tidak lagi sudah bisa kita tidak bisa lagi bersedekah. Kenapa? Karena kita sudah berpulang, kita tidak bisa lagi melakukan kebaikan karena kita sudah meninggal, kita tidak bisa lakukan apa-apa. Hal yang kita bisa tunggu-tunggu adalah aliran pahala itu gitu. Jadi artinya wakaf ini orang itu belum mengenal mengenal tetapi tidak paham 100% gitu ya. Sekarang perkembangan wakaf itu seperti apa? Nah, itu kita memang perlu, kewajiban kita untuk meningkatkan literasi. Gerakan Wakaf Indonesia sendiri kami melakukan beberapa langkah memang dengan bekerja sama beberapa lembaga gitu ya, teman-teman nazir, karena kalau GWI ini kan selain jadi nazir kami adalah kolaborator, inkubator gitu ya. Kita yuk bersama-sama menguatkan, namanya gerakan. Kita tidak bisa akunya harus diletakkan dulu gitu ya, aku menjadi kita gitu. Kita pasti bisa ketika kita berkolaborasi menguatkan literasi wakaf. Kita nih sekarang di Surabaya, Jawa Timur, posisi Jawa Timur di ranking 12 loh Mas, literasi wakafnya. Sedih kan? Tapi nggak apa-apa, itu sesuatu yang menjadi challenge, menjadi motivasi buat kita untuk meningkatkan literasi tentang wakaf itu sendiri. Once ketika mereka sudah mengenal dengan bagus, dengan baik, dengan lebih jelas mengenai wakaf tunai khususnya, maka insya Allah tidak susah gitu ya. Mereka dengan senang, tidak perlu
motivasi, bahkan mereka sendiri sudah ada rencana gitu, sudah ada niatan, oh ini adalah sesuatu yang memang saya perlukan. Seperti itu mungkin Mas Denny. Oke, jadi kalau Pak Iwan tadi juga menyampaikan bahwasannya wakaf ini juga perlu didekatkan kepada generasi-generasi milenial saat ini gitu ya. Dimana mungkin kebanyakan generasi kita ini taunya dari orang-orang tua, ya taunya hanya 3M tadi saja yang disebutkan ya, wakaf. Ada musola, kemudian makam, madrasah gitu ya. Nah, ini perlu didekatkan juga dengan generasi milenial. Padahal bentuk-bentuk wakaf ini banyak sekali ya, dan akan terus mengalami perkembangan gitu ya. Ya, nanti sebelum kita bahas lebih lanjut Bu Sisi tentang fokusnya apa yang sudah diperbuat Gerakan Wakaf Indonesia. Kalau yang kami tahu beberapa hal yang diajak kerjasama itu seperti generasi-generasi milenial Bu Susi ya, seperti di CFD, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar dan membawa tulisan dan sebagainya. Itu menarik sekali Raga. Bu Susi, kita jeda dulu ya untuk mengikuti Kilas Warta pagi hari ini, dan beberapa komentar di YouTube nanti kami akan bacakan di segmen terakhir. Saatnya menyimak Kilas Warta. Kilas Warta. Suara Muslim Radio Network. Dipersembahkan oleh Institut Teknologi Telkom Surabaya. Ya, Mitra Muslim, Kilas Warta pagi hari ini edisi 18 Agustus 2020 diawali informasi dari Suara Muslim Lumajang. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati hingga OPD Lumajang kenakan baju adat Nusantara. Selengkapnya bersama Kiki Rizkyani. Silakan Kiki. Mitra Muslim, pemerintah Kabupaten Lumajang menggelar upacara bendera dalam rangka kemerdekaan Indonesia ke-75. Bedanya, kali ini busana yang digunakan jajaran OPD yakni pakaian adat Nusantara. Sekretaris Daerah Lumajang Agus Triyono mengatakan, upacara tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya upacara dilakukan di alun-alun Lumajang dengan peserta ratusan, kali ini terlihat jauh lebih sedikit dan digelar di halaman kantor Bupati Lumajang. Meski begitu, peringatan kemerdekaan RI ke-75 tak kalah menarik karena Bupati dan Wakil Bupati Lumajang serta OPD mengenakan pakaian adat Nusantara. Protokol kesehatan juga diterapkan dengan mengenakan masker. Saya Kiki Rizkyani, Suara Muslim Lumajang, kembali ke Suara Muslim Surabaya. Beralih ke Dava FM Ponorogo, Mitra Muslim, HUT ke-75 Republik Indonesia 145 napi rutan kelas 2B Ponorogo dapat remisi. Akan disampaikan rekan Muhammad Gufron, silakan. Mitra Muslim, sebanyak 142 orang dari 297 narapidana di rutan kelas 2B Ponorogo mendapatkan remisi di HUT ke-75 Republik Indonesia. Tidak ada yang langsung bebas dalam remisi kali ini, sebab sebagian narapidana yang langsung bebas sudah terakumulasi dalam program asimilasi rumah pada bulan April lalu. Kepala Rutan kelas 2B Ponorogo, Arya Galung, mengatakan ada dua jenis remisi yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 2020 kemarin, yakni remisi umum dan remisi khusus. Rinciannya, untuk remisi umum sebanyak 117 orang dan 25 orang untuk remisi khusus. Besaran remisi mulai dari 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, dan 1 bulan. Dari 142 narapidana yang mendapatkan remisi, kebanyakan yang terjerat kasus umum seperti kasus laka lantas dan pencurian. Saya Muhammad Gufron, Dava FM Ponorogo, kembali ke Suara Muslim Surabaya. Ya, dari Dava FM Ponorogo, Mitra Muslim bergeser ke Samar FM Tulungagung. Bawaslu Kabupaten Kediri mengajak 13 ormas kepemudaan untuk awasi Pilkada 2020. Selengkapnya bersama Anwar Fuadi, silakan. Mitra Muslim, menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri melakukan koordinasi nota kesepakatan dengan belasan lembaga kepemudaan dan kemasyarakatan. Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri, Saidadul Umah, mengatakan tujuan kerjasama dengan 13 organisasi kepemudaan itu untuk mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020. Sementara itu, Israfil Amar, Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia, GMNI Kediri, menyebut
Hal yang penting dalam forum kerjasama itu adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan selama Pilkada 2020. Saya Anwar Fuadi, Samar FM Tulungagung, kembali ke Suara Muslim Surabaya. Informasi selanjutnya, Mitra Muslim, kita simak dari Rasda FM Al-Amin Perenduan Sumeneb. Ada Khairul Umam. Upacara kemerdekaan Bupati Sumeneb berharap ekonomi Sumeneb harus segera pulih. Silakan, Umam. Mitra Muslim, HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di Kabupaten Sumeneb diperingati dengan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Pemkab Sumeneb. Upacara HUT RI yang dipimpin Bupati Sumeneb Busro Karim selaku Inspektur Upacara, turut hadir Wakil Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumeneb Edi Rasyadi, beserta jajaran Forpimda. Busro menyampaikan pada momentum 17 Agustus ini harus benar-benar merdeka dari penyebaran COVID-19, utamanya merdeka dalam pemulihan ekonomi. Untuk itu, Busro menegaskan akan lebih banyak mengagendakan program-program yang mengarah kepada pemulihan ekonomi, sebab dampak COVID-19 di Sumeneb dirasa paling dominan ada pada sektor ekonomi. Saya Umam dari Rasda FM Al-Amin Perenduan Sumeneb, kembali ke Suara Muslim Surabaya. Informasi terakhir, Mitra Muslim, kembali ke Suara Muslim Surabaya. Akan disampaikan Raga Satria SMA SMK di Surabaya Sidoarjo belum diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka. Silakan, Raga. Mitra Muslim, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum mengizinkan SMA SMK di Surabaya dan Sidoarjo menggelar kegiatan pembelajaran tatap muka karena masih tingginya kasus COVID-19 di kedua wilayah itu. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Surabaya dan Sidoarjo, Lutfi Isa Ansori, mengatakan berdasarkan perkembangan data dari peta sebaran COVID-19 di Jawa Timur, Surabaya dan Sidoarjo masih belum bisa menggelar pembelajaran tatap muka karena masih zona merah. Lutfi menambahkan meski demikian persiapan dan simulasi tetap dilaksanakan di sekolah-sekolah, mulai sarana prasarana seperti penyesuaian tempat wastafel dengan rasio siswa, mengontrol pelayanan kantin sekolah, penyediaan masker cadangan, perampingan jam mengajar dan materi pembelajaran, serta jumlah siswa yang terbatas. Demikian dikutip dari antaranewsjatim.com, saya Raga Satria, Suara Muslim Surabaya. Telah Anda ikuti Kilas Warta, Suara Muslim Radio Network. Dipersembahkan oleh Institut Teknologi Telkom Surabaya. Kuliah bergengsi, prospek kerja pasti. Segera daftar di Jalan Ketintang nomor 156 Surabaya. Call center 0811 3980 8009 0811 3980 8009. Madu kurma Syamil biar nggak gampang sakit. Tingkatkan daya tahan tubuh selama Ramadan. Minum kurma Syamil si buah hati saat sahur dan berbuka. Madu kurma Syamil mengandung madu dan propolis, sari kurma, minyak habatus sauda, minyak zaitun, dan ekstrak temulawak. Madu kurma Syamil, formula khusus anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mitra Muslim, pandemi COVID-19 harus kita lawan dengan menjaga kesehatan diri, baik lahir maupun batin. Iman dan imun harus kita jaga dengan baik agar kita aman. Mediti yang kaya akan antioksidan itu bisa menjadi solusi untuk menjaga kesehatan kita dan juga imun kita. Mediti dikemas dalam kemasan saset tanpa ampas, sehingga mudah diminum, aman diminum bagi orang yang sakit maupun orang yang sehat. Saya, Profesor Dr. Joko Agus Purwanto Apoteker, mengajak semua mitra Muslim untuk berikhtiar terbaik melawan COVID-19 bersama Mediti. Stay healthy with Ranah Publik dipersembahkan oleh suaramuslim.net. Ya, segmen terakhir Mitra Muslim pagi hari ini masih bersama saya Dani Rohmati dan Raga Satria membahas wakaf tunai solusi ekonomi saat pandemi COVID-19. Ada Ibu Susi Susiatin, founder Gerakan Wakaf Indonesia. Banyak sekali komentar di YouTube dan di WhatsApp, Raga. Iya, betul sekali. Nanti kita bacakan satu persatu ya. Kita bacakan dulu ya. Ada Bu Mufida Elva ini ya dari channel YouTube Suara Muslim TV berkomentar, ini Bu Susi. Mantap katanya, semoga menjadi inspirasi kita sebagai umat Islam. Mufida Paif dari Kemenak Kabupaten Probolinggo. Oh, dari Kemenak ini ya beliau ya. Alhamdulillah. Dari Probolinggo ya, jauh ya. Kemudian ada juga Ridwan ini ya. Ini setuju dengan Bapak Irwan tadi ya, orientasi bisnisnya bagi pewakaf membeli akhirat dengan dunianya. Oke. Kemudian dari WhatsApp Bu Susi, Masya Allah, betul juga sedekah yang berupa wakaf tunai ini jadi terbuka pikiran saya. Betul, ini menjadi bisa investasi saat di alam barzah dan menambah ilmu pengetahuan dan bagaimana cara pandang saya di mana saya bisa memulai untuk wakaf tunai seperti ini. Oke, jadi wakafnya itu tidak perlu yang besar, itu boleh ya Bu Susi ya. Kalau misalkan tadi 100.000, kemudian 1 juta, 2 juta, bahkan ada 1.000, itu apakah bisa Ibu ketika mewakafkan melalui Gerakan Wakaf Indonesia di GWI sendiri, Bu? Sangat bisa, Mas. Saat ini kami ada beberapa, tentu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih juga kepada para pewakif yang mempercayakan dana wakafnya melalui Gerakan Wakaf Indonesia. Jadi mulai dari kita setiap bulan itu ada aja yang rutin, karena bukan besarannya, memang di advice akan ada lebih baik ketika rutin tiap bulan. Nggak usah banyak, Mas. Misalnya berapa persen dari gaji kita, atau misalnya secara nominal ya sudah setiap hari saya anggap saja 5.000 atau saya anggap aja 2.000, 3.000 deh. 3.000 ini kan equal dengan uang ini ya, uang parkir ya. Nah, kalau parkir 3.000 berarti setiap bulan 90.000 gitu ya. Jadi itu sudah kita anggap aja bahwa itu memang tabungan akhirat kita. Kita selalu mempersiapkan dua hal kan, mempersiapkan masa depan kita tentu ketika kita hidup saat ini, dan mempersiapkan nanti ketika kita istirahat panjang, kita berpulang. Nah, itu kan semua juga pasti ada persiapan ya, Mas, gitu. Kembali lagi tadi kalau kita hitung-hitungan saldoku cukup gak ya gitu. Kalau yang seperti itu nantinya akan dibentuk seperti apa Ibu? Yang tadi wakaf tunai kemudian akan dikerjasamakan dengan seperti pengelolaan bidang pertanian kah, atau bidang keuangan atau literasi, bagaimana Bu? Baik, tadi sih disampaikan dengan Pak Iwan bahwa bisnisnya penting ya. Jadi kalau zakat itu kan sudah memang habis ya, dengan 8 asnaf ya, Mas. Tapi kalau kita bicara wakaf, justru ini kita harus nazir, kepiawaian nazir, keprofesionalan seorang nazir itu harus benar-benar kita inikan ya, kita tingkatkan gitu. Kenapa? Karena ini menyangkut dana yang memang dana cukup besar yang kita kelola gitu ya. Memang bagi wakil saya menyerahkan dana wakaf ini bukan ke nazirnya. Nazir itu hanya sebagai sarana, karena ketika kita mewakafkan itu kan menyerahkan kepada Allah, kepada Tuhan tadi ya. Disampaikan bahwa ini begitu kenikmatan, begitu berkah yang luar biasa, maka sebagian saya kembalikan, ini saya serahkan kepada Allah. Nah, kami sebagai nazir tentu memang harus memproduktifkan, makanya di situ disebutkan wakaf produktif. Wakaf produktif itu bisa berupa yang tadi, kalau tanahnya kosong diapain nih? Oh ya udah dibangun nih, misalnya office space, office building, atau mungkin sekolahan, atau mungkin rumah sakit.
dan lain sebagainya. Nah, wakaf tunai juga seperti itu. Wakaf tunai ini juga nantinya berupa uang. Wakaf uang ini akan diinvestasikan, jadi dikelola tentu dengan nomor satu adalah secara syariahnya, kedua adalah ada bagi hasil, which is bagi hasil itu yang nanti akan kita bagi untuk mauquf alai. Jadi artinya itu kan kalau kita wakaf tahan pokoknya, kemudian hasilnya itu baru kemudian untuk mauquf alai. Jadi kalau misalnya kita wakaf tunai, wakaf uang, misalnya 100 juta, wakaf 100 juta. 100 juta ini tidak bisa kita sentuh sedikit pun, tidak boleh berkurang serupiah pun. Jadi nazir juga sudah tahu nih, haknya nazir apa? Nazir itu berhak atas 10% dari, bukan dari uang pokok tadi ya, uang wakafnya ya, tetapi dari hasil pengembangannya itu. Nah, 90% akan dibagikan kepada yang berhak, yaitu mauquf alai. Berupa apa? Mungkin beasiswa untuk pendidikan, mungkin juga untuk rekan teman-teman kita para pengusaha kecil ya, UMKM yang sekarang ini tentu kena dampaknya. Ya kita bisa berbagi ke mereka berupa mungkin modal. Tentunya nanti ada dua hal, bisa dikembalikan, kemudian dalam bentuk kalau yang tadi awalnya sebagai penerima manfaat atau penerima sebagai mauquf alai, next berikutnya dengan usahanya yang bagus, lancar, maka mereka ini akan menjadi calon wakil juga, Mas, seperti itu. Jadi benar-benar sinergi yang sungguh luar biasa, apalagi saat ini di masa pandemi banyak masyarakat kita, tentu masyarakat terdampak itu luar biasa, mulai dengan pemutusan hubungan kerja, PHK. Nah, ini gimana? Nah, itu kita juga bisa dengan dana yang memang dari pengembangan dana wakaf tadi. Jadi bukankah itu sesuatu yang luar biasa ya? Artinya wakaf ini tidak hanya hubungan kita hablum minallah, tapi juga hablum minannasnya itu ada, bisa menggerakkan ekonomi, bisa memudahkan yang tadinya kayak pedagang misalnya kaki lima, Mas, mau ambil pinjam kredit gitu ya di bank syariah, tapi kan semua juga harus ada ini ya, secara administrasi harus ini banget ya gitu. Nah, padahal ada potensi bisnis yang sungguh luar biasa, maka kita juga akan bisa memberikan modal dari dana mauquf alai tadi, dari pengembangan itu, seperti itu. Jadi itu mungkin Mas yang kita ini kan. Objeknya sangat luas sekali begitu ya, Bu Susi, berkaitan tentang wakaf ini. Ada beberapa WhatsApp yang bergabung sebenarnya, berkomentar karena keterbatasan durasi. Kalau ingin berwakaf itu nanti menghubungi GWI yang ke siapa, Ibu? Ada kontak person, betul? Baik, jadi kalau mau berwakaf itu memang kami ada beberapa kemudahan. Saat ini kan kita bekerja sama dengan beberapa platform juga yang gampang sekarang. Jadi contohnya gini yang mudah, kita biasanya suka minum, beli makanan atau kuliner gitu, membayarnya melalui, mohon maaf saya sebutkan misalnya OVO atau Dana atau GoPay misalnya. Nah, di situ suka kadang-kadang ada cashback kan, Mas. Jadi alangkah luar biasanya ketika cashbacknya itu ya sudah diwakafkan saja. Jadi sebenarnya kita wakaf bukan dari uang kita, tadi dari cashbackan. Itu salah satu kemudahan. Kedua, kita juga bisa wakaf melalui Aku Berbagi. Ada platform namanya Aku Berbagi, Mari Wakaf. Nah, kalau mau direct juga bisa. Monggo silahkan. Kami GWI memiliki ada 3 rekening dari BNI Syariah. Saya ulangi, rekening Gerakan Wakaf Indonesia melalui BNI Syariah dengan nomor 85 88 89996 atas nama Yayasan Gerakan Wakaf Indonesia. Yang kedua, para calon wakif juga bisa mentransfer, mewakafkan dananya melalui Niaga Syariah dengan nomor rekening 860 100 01, jadi kosongnya 3 kali, 11600. Saya ulang, 860 100 11600 atas nama Gerakan Wakaf Indonesia, juga Bank Mandiri Syariah dengan nomor 88 111 88884
atas nama Yayasan Gerakan Wakaf Indonesia. Jadi monggo semudah itu, bisa juga tiap bulan ini beberapa juga calon wakif kita juga seperti itu. Nggak banyak Mas, kadang ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada juga yang 1 juta, itu juga ada. Tetapi kembali lagi bukan nilainya, tetapi niat kita mulai dari, kan ada katanya 3M, mulai dari diri kita, mulai dari yang kecil, dan mulai dari sekarang seperti itu. Kalau untuk lebih mempermudah Mitra Muslim untuk WA atau tanya-tanya, apakah ada nomor telepon kontak dari Gerakan Wakaf Indonesia, Bu Susi? Oh ya, kami ada nomor telepon di kantor kami di 031 891 5156. Oke. Saya ulangi 031 891 5156. Nanti ada staf ada yang mengarahkan atau sekedar konsultasi atau bagaimana, karena kita juga sendiri memberikan edukasi kan saat ini dan informasi seputar wakaf. Ya. Nomor WhatsApp nggak ada, Bu Susi? WhatsAppnya ada. WhatsAppnya itu adalah di sementara ini ke tempat saya dulu ya. Saya juga nggak hafal. Sebenarnya di website itu ada. Bisa langsung ke 081 331 412 999. Bisa nanti WhatsApp ke ini. Sebenarnya ada nomor WA-nya. Ini saya kurang hafal, tapi bisa ke nomor itu. Oke, baik. Untuk saya ulang 08 ya. Websitenya juga bisa di-share atau media sosialnya mungkin ya, untuk bisa tahu update-update-nya. Gerakan Wakaf Indonesia.id. Nah, bisa di situ mungkin juga para pendengar bisa melihat, masyarakat bisa melihat aktivitas kegiatan kita apa saja, kemudian bantuan yang kita sudah inikan, kemudian acara-acara literasi. Kita bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, dengan milenial. Kami punya program memberikan pelatihan sebagai wakaf raiser gitu ya. Kemudian potensinya seperti apa. Nah, monggo, apalagi sekarang pandemi ini, aduh luar biasa Mas. Kita waktunya sangat sangat optimal malam. Tadi disebutkan Pak Iwan juga, saya setuju, sehari itu bisa 3 ini ya, Zoom meeting ya, webinar. Masya Allah. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Susi. Mohon maaf ini karena keterbatasan waktu, sebenarnya banyak sekali WhatsApp yang alhamdulillah teredukasi katanya penjelasan wakaf dari Bu Susi dan lain sebagainya. Semoga sehat walafiat selalu Bu Susi. Insya Allah kita sambung di kesempatan lain. Amin, terima kasih dan salam wakaf untuk semua, salam sehat juga di masa sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Mitra Muslim, narasumber kita Ibu Susi ya, beliau founder Gerakan Wakaf Indonesia. Untuk nomor teleponnya nanti kami langsung balaskan ya, Mitra Muslim bagi hari ini yang ikut menyimak, bisa langsung di WhatsApp bertanya tentang nomor rekening ya, rekening wakaf tadi dari Gerakan Wakaf Indonesia, atau bisa langsung diakses gerakanwakafindonesia.id. Di Instagram juga Gerakan Wakaf Indonesia. Ya, tinggal search keywordnya Gerakan Wakaf Indonesia gitu, sudah muncul ya media sosial ataupun di websitenya. Dan Mitra Muslim, sebelum kita tutup program Ranah Publik pagi hari ini, ada informasi ya untuk Anda. Para pemuda yang ada saat ini Mitra Muslim ini adalah generasi milenial yang mempunyai nilai dan harga diri serta narsisme lebih besar dari generasi sebelumnya. Nah, generasi ini Mitra Muslim seharusnya menjadi agen perubahan dan menjadikan kegiatan literasi sebagai budaya. Manfaatkan pikiran dan melihat fenomena lingkungan serta menggunakan berbagai referensi di era digital yang perkembangannya semakin pesat ya. Dan Mitra Muslim, mari kita mulai menumbuhkan generasi penulis sekarang juga. Ayo menulis bersama Nizamia Learning Center atau NLC, Sekolah Penulis. Dapatkan teknik menulis editing, desain, publish, distribusi, dan market. Dipandu langsung oleh Master Tenor Literasi dan penulis 3 buku bestseller. Ada Dr. Muhammad Musfikon MPD. Dan dapatkan pula bonus fasilitas menarik serta pendampingan hingga buku terbit. Anda tertarik mengetahui bagaimana proses yang akan dijalani? Bagaimana cara ikut kelas menulis ini? Yuk simak talkshow-nya dalam tamu kita, Rabu 19 Agustus jam 7 sampai 9 pagi hanya di Suara Muslim Radio Network.
Ya, mitra muslim, berbicara tentang harta merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hakikatnya ini merupakan titipan sementara, mitra muslim. Karena titipan sementara, ada aturan baik pengembangan maupun dalam penggunaan. Tentu ada kewajiban zakat, ada pula ibadah sunnah, yakni sedekah dan infak. Lalu bagaimana aturan hukum dan juga pendistribusian zakat secara benar? Anda bisa simak dan bergabung dalam konsultasi fikih zakat, infak, dan sedekah setiap hari Kamis jam 4 sore hanya di Suara Muslim Radio Network. Program ini dipersembahkan oleh Lasnas LMI. Anda peduli dan ingin berbagi, silakan terhubung di 0822 3000 0909. LMI Care to Share. Ya, dan demikian mitra muslim Ranah Publik pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh mitra siar yang bertugas di Suara Muslim Radio Network. Ada Kiki Rizkiani di Suara Muslim Lumajang, di Dava FM Ponorogo ada Muhammad Gufrong, kemudian di Samara FM Tulungagung ada Anwar Fuadi, dan di Rasda FM ya ada Umam yang bertugas. Betul. Saatnya kami mohon undur diri dari ruang dengar Anda, mitra muslim. Bersama kami ada rekan Elsa Horunisa di Gatekeeper dan Edi Haryanto sebagai videografer. Kami mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Dani Rohmati dan Raga Satria. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Ranah Publik, dipersembahkan oleh suaramuslim.net. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan